Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa mahad fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jasiyah ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Kemudian di ayat yang ke-15, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Tentang ayat yang ke-14 ada athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Beliau berkata, annal ayata nazalat fi Umara ma'a Abdullah ibn Ubay fi ghazwati Banil Mustalik. Ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, turun berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara Umar ibn al-Khattab dan Abdullah bin Ubay pada peristiwa peperangan Bani Mustalik. Fa innahum nazzalu ala bi'rin yuqalu laha al-Muraisi'. Kedua-duanya mereka ini singgah di sebuah sumur yang disebut dengan Al-Muraisi'. Farsala Abdullah ghulamahu liyastasqi wa abta'a alaihi. Maka Abdullah mengutus seorang anak muda mengambil air. Namun ternyata anak muda ini lama sekali enggak kunjung kembali. Maka kemudian setelah datang, faqala ma habasaka. Abdullah bin Ubay bertanya kepada pemuda ini, mengapa engkau begitu lama baru kembali? Qala ghulamun Umar bin al-Khattab qa'ada ala famil bi'ri. Kata pemuda ini, bahwasanya Umar itu duduk di pinggir sumur tempat dia mengambil air itu, dan Umar tidaklah membiarkan seorang pun mengambil air sebelum mengisi girbah. Girbah itu tempat air dari kulit, biasanya dari kulit kambing. Jadi Umar tidak membiarkan seorang pun mengambil air sebelum beliau selesai mengisi girbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian
girbahnya Abu Bakar dan juga girbahnya bekas budak Umar. Ya, sehingga terhambat ini si anak muda yang disuruh oleh Ubay, Abdullah bin Ubay ini. Taib. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ubay pun berkata, Abdullah bin Ubay lalu berkata, faqala Abdullah, ma mathaluna wa mathalu haula illa kama qil sammin kalbaka yakuluka. Kata Abdullah bin Ubay, kami dan mereka ini tidak ubahnya seperti perumpamaan. Gemukkanlah anjingmu, maka dia akan memakan kau. Maksudnya di sini Abdullah bin Ubay, dia sedang apa, Bu? Sedang menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ini Abdullah bin Ubay, ya, tokoh munafik. Taib. Fabalagha Umar radhiyallahu taala anhu qauluhu. Kemudian perkataan Abdullah bin Ubay ini akhirnya sampai ke telinganya Umar ibnul Khattab. Didengar, diketahui oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Fashtamala ala sayfihi yuridu tawajjuh ilaih liyaqtulah. Kemudian akhirnya Umar marah, lalu menghunus pedangnya untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Fa anzalallahu hadhil ayata. Maka turunlah ayat ini untuk menenteramkan, melunakkan hatinya Umar ibnul Khattab. Nah, begitu sabab nuzul daripada ayat ini. Jadi berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara Umar dan Abdullah bin Ubay. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kalimat di dalam ayat ini adalah seruan dari Allah untuk orang-orang beriman ketika itu, ya, supaya memaafkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan ahlul kitab atau yang semisal dengan mereka seperti munafik, yang mereka ini tidak takut dengan hari-hari Allah, tidak punya iman dengan kehidupan akhirat. Ya, dimaafkan, bersabar menghadapi mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini Umar sudah mau marah, kemudian turun ayat ini, akhirnya beliau menjadi tenang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para mufassir menegaskan bahwasannya ayat ini diturunkan di masa-masa permulaan Islam. Saat Islam di fase Mekah, sebelum adanya peristiwa atau perintah berhijrah ke kota Madinah. Maka kaum muslimin ketika itu mereka diperintahkan untuk berakhlak mulia, bersikap sabar dalam menghadapi gangguan dari kaum musyrik, dari kaumnya ahlul kitab, dari kaum ahlul kitab, kemudian memaafkan tindakan mereka agar sikap ini dijadikan sebagai pemikat hati buat mereka. Karena ini di awal-awal Islam, istilahnya dakwah ini baru dirintis oleh Nabi SAW, baru dimulai. Kekuatan juga belum banyak, ya, personil juga sedikit. Barakallahu fikum. Maka Allah perintahkan kepada kaum muslimin ketika itu untuk berakhlak mulia. Mudah-mudahan itu jadi wasilah, ya, orang-orang kafir di luar Islam itu mau memeluk dinul Islam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Latublawunna, sungguh benar-benar kamu itu akan diuji terhadap hartamu dan juga dirimu. Jadi harta adalah ujian. Diri kita dari awal sampai akhirnya, lahir dan juga batin kita, semuanya juga ujian. Allah benar-benar akan menguji manusia dengan hartanya juga dengan dirinya sendiri. Kemudian kata Allah, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan juga kamu sungguh-sungguh benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan juga dari orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa itu? Yakni gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jadi benar-benar umat Rasulullah ini akan diuji dari segala arah. Mereka akan disakiti. Oleh siapa? Oleh orang-orang di luar mereka. Baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan musyrikin. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela kepada umat ini, kaum muslimin, sampai mereka mengikuti agamanya. Maka kemudian Allah sampaikan, wa in tasbiru, jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu juga beliau menyampaikan, Nabi dan juga para sahabatnya betul-betul mengikuti petunjuk Allah ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'funa 'anil musyrikin wa ahlil kitab kama amarahumullah wa yasbiruna 'alal adza. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memaafkan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Mereka pun bersabar atas segala gangguan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi betul-betul ditaati, diikuti oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh kalau dapat perintah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna, ya. Mereka tidaklah menempuh cara mendengar tapi mereka bermaksiat, durhaka. Tapi sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ternyata orang-orang kafir ini tetap ingkar. Artinya semakin menjadi-jadi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjuang, untuk berjihad melawan mereka. Makanya ada perintah jihad. Kapan Bu perintah jihad? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, karena syariat jihad itu turun ketika Nabi di Madinah setelah peristiwa hijrah, mulai dari perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, perang Ahzab, dan seterusnya, ya, perang Mut'ah.
Taib, ada sekitar 8 atau 9 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Nabi itu kan wafat di usia berapa? 63. Tahun berapa wafatnya? Tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Nah, di rentang waktu 10 atau 11 tahun, 11 tahun kurang ini, hampir tiap tahun ada peperangan. Ya, hampir tiap tahun ada peperangan. Dan luar biasa, berarti itu di penghujung hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi hijrah itu di usia 50 sekian. Begitu kan? Diangkat jadi Nabi usia 40. Dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Jadi sekitar usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinah. Disitulah turun berbagai syariat Islam ini. Di antaranya adalah syariat jihad, syariat puasa, ya, dan seterusnya. Sampai lengkap syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rentang waktu sekitar 10 hampir 11 tahun itu. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini juga ada pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya, Bu? Pelajaran di usia Nabi, di penghujung usia Nabi, justru banyak sekali syariat Allah yang diturunkan kepada beliau, juga kepada umat ini. Apa pelajarannya di situ? Ada yang sudah usia kepala 5, Bu? Nah, ada pelajaran di situ. Untuk yang usia kepala 5, kepala 6. Apa pelajarannya? Ternyata Nabi itu semakin tua, semakin bertakwa, semakin mantap amalnya, semakin banyak amalnya. Bayangin ibu yang sekarang sudah kepala 5 disuruh berangkat jihad. Kira-kira gimana? Asam urat, Ustaz. Gitu ya. Ini saya hipertensi. Gitu kan? Diabetes. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Wassalam. Semoga kita semua sehat afiat. Ya. Ini ibu rentang usia 53 sampai usia 63, 10 tahunan. Justru syariat jihad turun ketika itu. Syariat ibadah puasa di bulan Ramadan turun ketika itu. Terus rincian-rincian syariat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung usia beliau, di penghujung usia beliau, di sepertiga terakhir usia beliau. Masya Allah. Makanya kita sebagai umatnya harus meneladani, semakin tua semakin menjadi-jadi tua-tua keladi itu. Maksudnya apa? Menjadi-jadi imannya, menjadi-jadi amal solehnya, bukan keburukannya. Menjadi-jadi amal solehnya, menjadi-jadi imannya. Makanya bersyukur ibu di usia tua masih mau ngaji. Kita loh yang muda-muda belum tentu kayak ibu-ibu di sini. Ya tidak ibu? Bersyukur sekali. Ya. Ya walaupun naik tangga banyak istirahatnya, enggak apa-apa. Sampai di atas ngos-ngosan gitu. Allah catat itu. Allah catat ngap-ngapannya kita naik tangga gitu ya. Banyak istirahat. Allah catat itu ibu. Insya Allah jadi pahala berlimpah. Begitu. Kita yang muda-muda begini nggak ada jaminan ya. Setua ibu masih bisa belajar. Masih mau ngaji. Ya, maka syukuri apa yang Allah mudahkan untuk kita dari kebaikan-kebaikan. Semoga itu menjadi bekal untuk husnul khatimah. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Begitu Rasulullah dan para sahabatnya.
Awal-awal mereka berislam, awal-awal mendakwahkan Islam yang penuh dengan tekanan, gangguan, mereka Masya Allah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berakhlak mulia, untuk tetap lapang dada, memaafkan, ya, mengampuni apa yang diperlakukan oleh orang-orang musyrik, ahlul kitab kepada diri mereka. Namun kemudian syariat itu berkembang. Allah perintahkan untuk berjihad, sehingga ibu yang dirahmati Allah, ayat ini dinasakh. Ayat ini dihapus oleh ayat-ayat tentang kewajiban jihad. Barakallahu fikum. Maka di Madinah ada beberapa peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua untuk melawan kekufuran dan juga orang-orang kafir, kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Li'ila'i kalimatillah, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kondisi orang-orang musyrik, kondisi ahlul kitab atau yang semisal dengan mereka seperti kaum munafikun. Allah sebutkan tentang mereka bahwa mereka ini la yarjuna ayyamallah. Mereka itu tidak mengharapkan. Mereka ini tidak takut akan hari-hari Allah, ayyamallah. Di sini ada kalimat ayyamallah. Ayyamallah itu apa? Ada beberapa versi tafsiran di kalangan para ulama. Ya, sebagian mufassir mengatakan ayyamallah itu macam-macam azab dan musibah yang diturunkan oleh Allah terhadap umat-umat terdahulu. Nah, mereka ini ibu nggak takut dengan itu. Mereka tahu kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan, diazab di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak ngefek, ya, tidak memberikan pengaruh apapun kepada diri mereka. Mereka nggak takut dengan hari-hari Allah ini. Kemudian sebagian mufassir mengatakan ayyam Allah maksudnya adalah hari-hari pertolongan dan kemenangan bagi orang-orang beriman. Bisa itu terjadi di dunia dan jelas itu akan terjadi di kehidupan akhirat nanti. Ya, mereka tidak takut dengan itu. Janji-janji pertolongan untuk orang-orang beriman, ya. Kemudian apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ya, mereka menyaksikan bagaimana pasukan kaum muslimin itu dibantu oleh tentara-tentara yang mereka nggak mengenalinya. Ini siapa ini? Jumlah kaum muslimin ini sedikit, tapi ternyata jumlahnya jadi banyak. Itu mereka saksikan, mereka rasakan. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentaranya dari bangsa malaikat untuk membantu pertempuran dan peperangan antara muslim dan kafir. Itu semua nggak ngefek bagi mereka. Mereka tetap tidak mau mengikut, tidak mau beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Taib. La yarjuna ayyamallah. Sebagian mufassir menjelaskan ayyamallah, hari-hari Allah itu maksudnya adalah hari-hari pembalasan di akhirat. Nah, mereka nggak takut dengan itu. Ayyam Allah, hari-hari Allah itu hari-hari pembalasan di akhirat. Karena pada saat itulah nampak jelas hikmah dan izzah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Intinya ibu, mereka ini tidak beriman kepada al-wa'du wal-wa'id. Tidak beriman kepada janji dan juga ancaman dari Allah. Mereka tidak beriman dengan yaumul jaza, yaumul hisab,
adanya hari perhitungan, hari pembalasan di kehidupan akhirat. Sehingga ketika iman ini tidak ada pada diri mereka, maka mereka jauh dari kebaikan. Yang ada adalah kebencian mereka yang semakin menjadi-jadi kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian kepada kaum muslimin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian, ibu, orang tuh kalau tidak punya iman, ya hidupnya tidak terarah. Cenderung ya hidupnya mengarah kepada segala keburukan. Keburukan demi keburukan. Demikian pula orang-orang yang lemah iman, ya, yang sering dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka kehidupannya didominasi dengan keburukan dan kedurhakaan. Maka modal dasar untuk orang itu selalu di atas kebaikan adalah dia memiliki iman dan terus berjuang setidak-tidaknya mempertahankan imannya. Tentu seorang mukmin tidak berhenti di situ. Ya, dia pun mati-matian berjuang untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kehidupan akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu tentang makna daripada ayyam Allah. Faidah terakhir dari ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan mengapa Nabi SAW dan pengikutnya harus berlapang dada dan memaafkan tindakan orang-orang Quraisy yang memperolok-olok ayat Allah itu. Maka Allah jawab di penghujung ayat, liyajziya qauman bima kanu yaksibun, supaya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan. Allah akan membalas suatu kaum terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah nanti yang akan membalasnya. Allah yang akan memberikan pembalasan yang setimpal kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Al-jazaa min jinsil amal. Jadi kaum muslimin berlapang dada saja menghadapi gangguan mereka ini. Kenapa? Karena Allah nanti yang bertanggung jawab untuk kemudian memberikan balasan kepada mereka, balasan setimpal atas apa yang mereka lakukan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu balasan dari Allah adalah balasan yang mengerikan bagi mereka. Makanya azab selalu disifati dengan sifat-sifat yang mengerikan. Azabun syadid, azabun alim, ya azabun azim, min rijzin alim. Kemarin sudah kita bahas. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian ayat ke-14. Berikutnya kita masuk di ayat ke-15. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan amal yang saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Rabb mereka lah kalian itu akan, kepada Rabb kalian lah kalian itu akan dikembalikan. Ayat ini mirip dengan surat Fussilat ayat 46. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Beda ujungnya aja. Tsumma ila rabbikum turja'un. Itu di surat Al-Jathiyah. Nah, kalau di surat Fussilat, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Jadi kata Allah di surat Fussilat ayat 46, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya pun atas dirinya.
Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Taib, ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-15 ini dengan sangat jelas menegaskan tentang kesempurnaan Allah dalam seluruh namanya, dalam seluruh sifatnya dan juga perbuatannya. Allah itu As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluknya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Allah itu al-hayyu, yang maha hidup dengan kehidupan yang paripurna. Kehidupan yang tidak ada kekurangan, cacat sedikit pun. Kalau hidup kita, Bu, hidup ibu paripurna atau sempurna? Tidak juga. Ya, paripurna itu ya sempurna. Ada yang hidupnya sempurna? Tidak ada. Hidup kita bukan hidup yang sempurna. Apa buktinya hidup kita enggak sempurna? Ada yang ngantuk ini sekarang? Siapa yang ngantuk? Nah, itu berarti hidupnya tidak sempurna. Nah, kita ngantuk, kita tidur, kita lemes. Begitu kan? Nanti sebentar lagi habis zuhur makan. Ya kan? Tidur lagi. Ya. Habis kajian ngemil. Gitu kan? Jadi antara makan pagi dengan makan siang tuh banyak sekali cemilannya. Ya. Nanti antara makan siang sama makan malam ada lagi itu makanan di antara makan malam dan siang. Kenapa kita makan? Nah, itu bukti bahwa hidup kita tidak sempurna. Enggak makan selesai sudah, gitu ya. Apalagi enggak ketemu nasi, gitu kan? Bukti hidup kita enggak sempurna, ya kita sering dihinggapi dengan kealpaan, kelupaan. Nah, kalau Allah Al-Hayyu, Allah itu maha hidup dengan kehidupan yang paripurna. Kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan, tidak diakhiri dengan kebinasaan. Kalau hidup kita kan awalnya enggak ada, diadakan oleh Allah. Hidup kita itu akhirnya adalah kematian. Iya kan? Dulu ada, dulu enggak ada, diadakan, nanti enggak ada lagi tuh. Enggak ada lagi orang panggil-panggil namanya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Banyak sekali bukti bahwa hidup kita ini enggak sempurna. Hanya milik Allah kesempurnaan itu. Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Qayyum apa? Maha berdiri sendiri. Allah enggak butuh sandaran siapapun. Kalau ibu kan butuh sandaran. Kita ini butuh sandaran. Ibu pada punya suami. Kenapa pada punya suami? Butuh sandaran. Karena kita butuh ke suami. Suami kenapa punya istri? Karena dia butuh ke istri. Hidup itu saling membutuhkan. Kenapa ada anak? Karena orang tua butuh anak. Kenapa ada orang tua? Karena anak butuh orang tua. Kenapa ada murid? Murid itu butuh ke guru. Guru juga butuh ke murid. Guru aja gitu nggak ada muridnya. Nah, semuanya saling membutuhkan. Kalau nggak ada muridnya terus mau ngajarin apa? Ya. Nah, gitu. Hidup ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, kalau Allah butuh enggak ke kita? Enggak. Justru kita yang butuh kepada Allah. Nah, ini maha sempurnanya Allah. Allah itu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Ini bukti kesempurnaan hidup Allah. Enggak dihinggapi dengan ngantuk. Juga Allah itu tidak tidur. Kenapa? Karena ngantuk itu kelemahan, kekurangan. Ya kan? Apalagi ngantuk lagi taklim. Itu kurang. Kurang apa, Bu? Kurang gizi. Bisa kelebihan sarapan atau belum sarapan. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Allah juga tidak tidur. Karena tidur itu kekurangan. Coba, orang tidur tuh lemah banget kan, Ibu? Ya, lemah banget. Coba kalau suami sedang tidur itu, lihatin wajahnya, raut wajahnya, supaya ibu itu sayang sama suami. Kasihan suamiku, dulu gagah perkasa, gitu ya. Sekarang sudah banyak lipatan di samping matanya. Ya. Dulu wajahnya itu mulus. Begitu kan, Ibu? Sekarang banyak lipatan di wajahnya. Berlipat-lipat. Dulu rambutnya hitam, mulus, Masya Allah. Sekarang putih semuanya. Begitu, Ibu. Akhirnya kan kasihan kita ngelihatnya. Itu mungkin karena kerja kerasnya dulu di masa muda. Dan begitu. Nah, itu menggambarkan kepada kita ya, bahwa kehidupan manusia itu kehidupan yang serba kurang, bukan kehidupan yang sempurna. Nah, jangan dipahami kehidupan Allah itu kehidupan yang seperti itu. Allah itu maha sempurna dengan semua nama dan sifat-sifatnya. Allahu As-Samad, Allahu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Ya, Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, Dzul Quwwah, yang memiliki kekuatan dan kekokohan. Lihat ketika Allah memerintahkan manusia beribadah, ya, Allah sampaikan di ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak menginginkan dari manusia rezeki. Allah juga tidak menginginkan manusia memberi makan kepada Allah. Karena Allah maha kaya. Allah maha berkuasa, tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada siapapun. Maka ayat ini menegaskan bagaimana kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak butuh sedikit pun terhadap kebaikan para hambanya. Allah enggak butuh ibadah kita. Allah enggak butuh kebaikan-kebaikan kita. Kita yang membutuhkan kebaikan itu. Makanya Allah tegaskan, siapa yang beramal soleh, pengaruh baik dari amal solehnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kebaikan seluruh hamba Allah itu tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah. Apalagi kebaikan kita sendiri. Ya, Ibu, kita yang butuh kepada kebaikan. Allah enggak butuh kepada kebaikan kita. Dan tidak sedikit pun Allah akan dibahayakan oleh kedurhakaan para hambanya. Manusia sejagat raya ini, Ibu, durhaka semuanya, membangkang semuanya kepada Allah. Tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah setitik pun. Gak akan. Allah gak akan dibahayakan ya dengan kedurhakaan para hambanya. Menunjukkan apa ini, Bu? Menunjukkan Allah itu sempurna dalam kekuasaannya. Dan begitu, orang kalau sudah sempurna kekuasaannya tidak butuh. Kalau orang masih butuh kepada yang lain, ya, ada seorang raja masih butuh ajudan, berarti Anda itu nggak sempurna kerajaannya. Kekuasaannya nggak sempurna. Kenapa? Karena masih membutuhkan pihak lain. Taib. Jadi Allah tidak dibahayakan sedikit pun oleh kedurhakaan para hambanya. Serta hanya kepadanya lah manusia dikembalikan untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban, dan juga untuk dibalas atas setiap perbuatannya. Dan sekali-kali tidaklah Allah menzalimi para hambanya. Yang suka zalim itu siapa?
manusia. Yang suka zalim itu manusia. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dari hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah. Cara istiqamah gimana, Ibu? Rajin ngaji di masjid istiqamah, ya. Di Masjid Istiqlal. Ya. Istiqomah itu ujug-ujug datang atau harus diupayakan? Diupayakan. Makanya levelnya itu ada at-taqwim. Level istiqomah itu sebelum sampai ke puncak istiqomah ada istilahnya at-taqwim. Takwim itu sama dengan takhliyah. Takwim itu berusaha berdiri. Maksudnya apa? Membersihkan diri dulu. Membersihkan diri dulu. Jadi istiqomah bukan sekedar rutin melakukan sesuatu. Karena teko yang kotor kalau diisi susu, kira-kira keluar susu murni tidak? Susu yang kotor. Ya kan? Berarti harus ada upaya membersihkan diri dulu. Kenapa? Karena kita ingin istiqomah. Istiqomah itu kan rutin, ajeg melakukan kebaikan. Ini wadahnya harus bersih dulu. Namanya takwim. Berusaha berdiri. Yang kedua ada namanya al-iqamah. Menegakkan. Ya, menegakkan kebaikan. Jadi berusaha dulu berdiri, bangkit dengan taubat nasuha, membersihkan hati sebagai wadah dari kebaikan. Baru kemudian iqamah. Iqamah ini sama dengan tahliyah, upaya mengisi, menegakkan kebaikan-kebaikan itu. Wadahnya sudah bersih, ayo silahkan isi. Nah, barulah setelah itu puncaknya adalah al-istiqamah. Al-istiqamah, ajeg dia dalam kebaikan. Begitu. Jadi orang istiqamah itu tidak ujug-ujug istiqamah. Ada tahapan, ada proses yang dia tempuh. Nah, itulah prosesnya at-taqwim, al-iqamah, al-istiqamah. Proses takwim ini juga tidak mudah. Ya, orang harus sadar dengan segala kekurangannya, mengakui segala dosa, kesalahan. Jujur untuk membersihkan hati dengan taubat nasuha. Ya, setelah itu baru dia berusaha mengisi, menghiasi dengan yang baik-baik, yang indah-indah. Barulah dia pertahankan yang seperti itu. Nah, itulah istiqamah. Ya, Ibu, bukan sekedar rutin. Banyak orang rutin sholat, ya kan? 5 waktu dikerjain terus. Berarti kan dia ajeg istiqomah. Tapi kok maksiat masih jalan, ribanya masih dipakai, begitu ya? Nipu orangnya masih jalan, zolimi orangnya juga masih hobi. Padahal sholat loh. Ini orang sholat. Ya, Ibu, kenapa kok in output berarti ya? Output dari sholatnya itu kok masih buruk gitu, masih kotor. Kenapa kira-kira, Bu? Karena wadahnya masih kotor. Wadahnya masih kotor. Teko yang kotor diisi susu, keluar jadi susu yang kotor. Artinya susunya baik, kotorannya jelek. Berarti ketika dikeluarkan bercampur antara yang baik dan jelek. Jadi urusan dapat ilmu, urusan dapat iman, urusan dapat kebaikan, ini adalah urusan bagaimana kita membersihkan wadah ini. Supaya apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan itu menghasilkan output yang baik juga. Ada enggak orang tua jahat sama anaknya, Ibu?
Padahal rajin sholat tuh ibu bapaknya. Tapi kok zolim sama anaknya. Kenapa? Ya itu kotor hati. Hatinya kotor. Ya sehingga sholatnya itu menjadi bercampur dengan kekotoran. Nah itulah tazkiyat an-nufus. Harus ada upaya untuk membersihkan hati. Kita pernah belajar ya? Pernah belajar, Bu? Pernah hatam kan ya? Buku Tazkiyatun Nufus. Masih ingat, Bu? Alhamdulillah. Judulnya masih ingat, Ustaz. Bukunya kalau nggak salah warnanya biru itu. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Isinya gimana? Ah itu dia, Ustaz. Isinya Allahu a'lam. Ya, Ibu di murajaah. Di murajaah. Cara murajaah bagaimana? Dipraktekkan, diamalkan. Itu murajaahnya generasi salaf. Mereka murajaah ilmu itu dengan diamalkan. Diamalkan. Ada kisah ya, Allahu a'lam sahih atau tidaknya, saya belum mengecek. Tapi bisa dijadikan pelajaran. Jadi ada anak ini, bahasa orang kita bandel. Orang tuanya nasehatin, ya. Nggak mempan-mempan. Misalkan ya, mudahnya begini. Anak ini dari sisi kesehatannya tidak boleh makan pedas. Karena kalau makan pedas dia itu akan terganggu kesehatannya. Dinasihatin sama ibunya, sama bapaknya gak mempan-mempan. Ya, akhirnya datang ke seorang yang dianggap tokoh. Begitu ya. Kata si tokoh ini, jangan sekarang. Saya gak bisa nasihatin anak ini sekarang. Tunggu 2 minggu ke depan. Ya. Akhirnya diikuti itu. Padahal kan cuma nasihatin anak. Tapi akhirnya orang tuanya ya sempat bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa harus nunggu 2 minggu dulu? Nah, ternyata ibu yang dirahmati Allah, setelah 2 minggu itu datang lagi ke orang yang bersangkutan. Kemudian simpel banget nih orang ini ngasih nasihat. Ya, nak, ya, kamu jangan makan pedas ya, supaya kamu lebih sehat, kamu terhindar dari penyakit. Si anaknya manggut, ibu. Si anaknya manggut. Dan setelah itu orang tuanya cerita, anak ini gak pernah lagi makan pedas. Gak pernah lagi makan pedas. Sampai bingung ini orang tuanya. Ini nasihatnya simple, singkat, padat. Nah, kamu jangan makan pedas ya. Karena kan itu pengennya si ibu, si anaknya gak makan lagi pedas. Maka nasihatnya, nak, kamu jangan makan pedas ya. Supaya kamu lebih sehat, ya. Kamu juga terhindar dari penyakit. Sama kayak Rasulullah, ibu, kalau ngasih nasihat kan simple aja. Di dalam hadis Nabi ketika dimintai nasihat dan wasiat, apa kata Nabi? La tagdob, la tagdob, la tagdob. 3 kali, singkat-singkat banget. Tapi Masya Allah menghunjam ke dalam hati orang yang mendengarnya. Nah ini anak ini setelah 2 minggu datang, dinasehatin singkat begitu. Nah kamu jangan makan pedas ya, supaya kamu lebih sehat, kamu terhindar dari penyakit. Si anak manut, ibu. Barakallahu fikum. Usut punya usut, ternyata ini si fulan yang dimintai nasihat itu, dia selama 2 minggu itu tidak makan pedas dulu. Paham maksudnya? Nah, supaya kalau dia nasehatin orang, ini kata-katanya akan tajam sekali. Kenapa? Karena dia juga tidak makan pedas. Coba ibu, kalau di sini saya bilang kepada ibu-ibu, ibu-ibu jangan maksiat. Sayanya tukang maksiat misalkan. Kira-kira masuk ke hati enggak?
Ngomong aja Ustadz itu. Begitu kan? Apalagi kepergok kelakuannya nggak baik. Selesai sudah itu. Omongannya jadi hambar. Ucapannya tidak lagi berpetuah. Hambar aja begitu. Nak, ke masjid, nak. Ke masjid, jangan kayak bapakmu ini. Coba anak mau ngikut nggak ibu? Enak banget bapakku ini. Nyuruh ke masjid, dia sendiri nggak ke masjid. Jujur lagi gitu kan. Jangan kayak bapakmu. Ya. Nah, ayah belajar ngaji, sing bener makhrajnya, sifatnya, kata si ibunya. Kamu tuh harus pinter ngaji. Harus bagus bacaanmu. Ibunya nggak pernah belajar tahsin. Kira-kira mempan gak ini si anak? Enggak. Ya kalaupun ada pengaruhnya sedikit. Tapi orang bisa mati ya, petuah kata-katanya kalau dia sendiri yang kemudian melakukannya. Dan itulah Islam membimbing kita seperti itu kan. Dan memperingatkan kita ya dari berkata dengan sesuatu yang tidak diamalkan. Hayo poligami. Kamunya aja nggak poligami, penakut begitu. Ya berat ibu. Makanya kalau orang-orang nyuruh Ustaz daurah poligami, Ustaz jangan saya yang ngisi, nanti nggak mempan. Gitu. Yang ngisi ya Ustaz yang istrinya 4 dan aman-aman semuanya. Ya, tidak tengkar terus. Itu baru yang mempan. Paham maksudnya ibu? Ya walaupun tidak ada syarat orang itu menyampaikan kebaikan, dia harus pernah berbuat baik dulu seperti apa yang dia sampaikan. Karena tidak semua juga ya kebaikan itu bisa kita lakukan. Gitu kan? Contoh, saya ngajarkan tentang ilmu darah haid. Apa saya harus haid dulu? Kan tidak. Gitu ya. Itu enggak mungkin terjadi. Namun, ya, akan lebih mantap ketika orang itu melakukan kebaikan sebelum dia mendakwahkan kebaikan tersebut. Ya. Dia menjauhi larangan sebelum dia mencegah manusia dari larangan tersebut. Itu jelas di sisi Allah. Kemudian setelah itu pada pendengaran manusia, di hati manusia akan sangat baik sekali. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan urusan ibu dan urusan kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.